Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi la ya'lamu rijalin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا من لديهم فيشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih membahas tentang sifat kemanusiaan bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemarin kita bahas tentang nabi dijadikan oleh Allah menjadi orang yang fakir. Maka hal ini menunjukkan apa? Tidak ada harganya dunia, dan menunjukkan dunia ini bukan tempat pembalasan. Bila orang itu berakal melihat kondisi para nabi, maka dia akan meyakini bahwa dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dikatakan fa bainama hadzal muwaqqafi fi dhillil atmarih wa khafaqani qalbihi wa sailani dam'ihi wa awilihi fil ashari wa tawakhushihi anil khalqi tarran yandubu ala nafsihi binafsihi. Ketika orang yang mendapatkan taufik dari Allah berada dalam hinaan, lusuhnya pakaian, debaran hatinya, cucuran air matanya, tangisannya di waktu sahur, kegelisahannya dari keburukannya makhluk, dan semuanya mengadukan nasib dirinya dengan dirinya. Waqad akhraqa kabidahu khaufu fawati ridhal maula, dan ketakutan terlepasnya ridho Allah yang tidak mungkin tergantikan. Tatayyara ruhuhu ahyanan wa tarafrafa liqasdil khuruji min syiddatil hubbi wa inzaji hararati syauqi fayarudduha mahita qafsil badan. Maka ruhnya sesekali akan melayang-layang karena ingin keluar dari tubuhnya karena cinta yang sangat kuat dan ketajaman panasnya rindu yang dia rasakan, kemudian menghantamkannya ke sekeliling badan yang seperti menjadi sangkarnya. Di kayak ruh itu dobrak, hah? Gerabakan kalau burung itu pengen keluar dari sangkarnya gitu loh. Nah, sangkarnya ruh mana? Ya badan ini. Kenapa ruh itu kok gerabakan begitu? Karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena enggak betahnya kepada dunia gitu loh. Pahit, enggak enak, kenikmatannya cuma sekejap, mesti hancurnya, mesti rusaknya, banyak yang menyakiti, banyak yang, maka membuat dia enggak betah tinggal di dunia gitu. Ada orang udah disakiti, fakir, dimusuhi, badannya sakit-sakitan, ditanya, ente pengen mati enggak? Enggak. Ada? Udah susah. Hidupnya melarat, badan sakit, suruh mati? Enggak mau. Ada yang begitu, Iya. Enggak, kalau gantung diri kan enggak betah di dunia. Ini betah gitu loh. Udah susah, musuh banyak, tapi lu mati mau nggak? Jangan dulu lah, jangan dulu lah. Kalau ini kan orang-orang yang rindu sama kematian gitu loh. Kenapa? Dunia ini nggak bikin dia betah, terus dia rindu berjumpa dengan akhirat. Nah, kalau yang bunuh diri itu memang udah semprul namanya kan, artinya udah nggak betah di dunia. Nggak betahnya itu bukan karena rindu
akhirat. Karena apa tadi? Putus asa. Bukan merindukan rahmatnya Allah, bukan. Summa yahubbu 'alaiha nasimul waslati wa taskunu ruhuhu lidzalika ba'da sukun. Kemudian wusul ilallah yang seperti angin sepoi-sepoi menerpanya. Agak tenanglah ruhnya karena itu. Nah, ketika dia kok bisa ingat Allah, ingat ilmunya Allah, ingat agungnya Allah, ada tenang. Kalau lagi nggak ingat itu, kenapa kan lagi? Nah sekarang tetangga musuhi, ya, enggak ada orang ibadah di sekitarnya, hidupnya fakir, taat. Siapa orang yang betah gitu loh? Hah? Orang-orang ahli akhirat nggak betah begitu loh maksudnya. Maksiat di mana-mana. Tiap waktu lihat orang-orang nggak taat sama Allah. Ya Allah, ini hidup apa begini, nggak betah. Tapi begitu lihat ini takdirnya Allah, Allah maunya begini, Allah di ilmunya Allah begini. Kalau Allah mau semuanya iman, tenang, ada, gitu loh. Jadi hanya dengan itu ala bidzikrillahi ini yang begini, gitu loh. Bukan ala bidzikrillah maknanya itu yang bikinnya la ilaha illallah itu bisa, itu nggak bakal tenang yang begitu. Dzikrillah tatma'innul qulub itu ini yang dirinya wusul kepada Allah. Nanti ketika ricuhnya kayak apa, ketika dia ngomong Allah, oh, tenang, ya Allah, gitulah. Marah, ya Allah, tenang. Jadi begitu dia dzikrillah, suasana jadinya seperti angin sepoi-sepoi ada. Nah kalau ente diingetin marah, tadin ingat Allah, istighfar karena bagi ente istighfar nggak meredakan apapun gitu loh. Zikirlah itu nggak meredakan apapun. Nanti redanya kapan? Kalau udah mentok, nggak punya solusi, nyerah, ya udah dah, gimana lagi lah, baru reda itu. Fa bainama huwa fi mukabadati hadhil ahwal wa tana'umi bil maujub. Di saat mengalami berbagai kondisi yang ruwah dan kenikmatan wusulnya kepada Allah yang dicintai di balik hijab, id huwa qad asbaha qariban binafsi mautihi muttasilan bimahbubihi duna hijabin tana'amu biru'yati man laisa kamitsli syai'un jalla rabbul arbab. Maka menjadikannya sangat dekat dengan kematian hingga dia ridho sama mati, ridho berjumpa Allah, ridho. Kenapa? Keridhoannya berjumpa dengan Allah yang dicintainya, pingin jumpa tanpa hijab.
menikmati melihat zat yang tidak ada apapun yang menyamainya. Ini yang dirindukan dia. Jadi ketika mengingat Allah adem, tenang. Ketika suruh milih di dunia atau rehlah atau pindah alam, milih pindah. Hatinya sudah terpaut terkait kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketenangan itu, ketentraman zikirlah itu memunculkan kerinduan pada kematian. Kondisi yang ruwah tadi memunculkan gak betahnya di dunia. Usulnya kepada Allah tenang, ingat Allah di dunia aja tenang, nikmat, gimana jumpa dengan Allah gitu. Membuat dia ridho pada kematian. Fa'ulki alaihi min hului karamati ma yaliku bi karamihi wa minahihi ma la yuhitu bihi aklun wa la yuhsihi diwanun min taraifi hibatihi wa jalaili ni'amih. Dengan kondisi seperti tadi, nggak betah dunia, tenang ketika ingat Allah, ridho untuk jumpa dengan Allah, ridho pada kematian, maka diberikanlah kepada dia berbagai hadiah dengan rupa karomah. Munculnya itu gitu, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan karomah, diberikan kelebihan sebagai hadiah dari sang raja yang pantas dengan kemuliaan dan anugerahnya, yang tidak dapat dipahami akal dan tidak terhitung oleh daftar. Dari pemberian-pemberiannya yang sangat bagus dan nikmat-nikmatnya yang sangat agung. Berarti hadiahnya hadiah yang sangat luar biasa. Bisa keluar dari adatnya manusia. Ketika dunia ini sudah nggak membuat dia betah, susah, ini susah, ditekan, mau ngaji kudu beli token listrik ribet, mau keluar kudu beli bensin, mau isinya ruwah semua. Diberi karomah, mau ngaji cukup jarinya nyala, nggak ruwet lagi, tenang. Pasti listrik, pakai jari saya aja lah, nyala tuh. Kasih begitu. Wa asbaha ba'da an kana hakiran miskinan la yu'ba'u bihi mulkan min mulukil jannati yasruhu fiha aina sya.
Pemberian ini pemberiannya begitu nikmat dari Allah. Setelah sebelumnya, sebelum mati, dia menjadi orang yang hina, jadi orang yang miskin dan tidak diperdulikan. Maka setelah kematiannya dia menjadi salah satu raja dari para raja-raja di surga. Pergi kemana saja yang ia kehendaki di dalam surga. Wa yatana'amu fiha kaifa sya'a minha, dan diberikan kenikmatan apa saja yang dia kehendaki. Wa yatufu alaihi hurul ain, dan bidadari dan anak-anak surga selalu mengelilinginya, wal wildan. Wa yaral ithral mauti ma la ainu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbil insan, dan melihat kenikmatan-kenikmatan setelah kematian yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terbersit di hatinya manusia. Wahada ayuhal aqil, dan kenikmatan inilah wahai orang yang berakal, wal mulukul ladzi yahiqu ay an tabdzala fihi nufus wal mahaj. Sebenar-benarnya kerajaan yang berhak diserahi jiwa dan zat. Tsumma hiya wallahi laisa biqimah, demi Allah keduanya bukan harga darinya. Laula fadlullahil karim al-wahhab wa haddath an bakhril fadlihil azim bima syi'ta wala kharaja. Andai tidak ada anugerah Allah yang maha pemurah, maha pemberi, maka tidak akan bisa kita mendapatkan taufik untuk menjadi orang-orang yang rindu demikian. Maka disebutkan ayuhal akil, orang yang berakal, orang yang berakal. Jadilah kamu orang yang merindukan itu semua. Jadilah kamu orang-orang yang sebenar-benarnya mempunyai hak untuk diserahi itu semua. Artinya, jadilah kamu betul-betul seorang manusia yang merindukan itu semua, yang bisa mendapat kemuliaan itu semua. Lalu diceritakanlah anugerahnya yang seluas samudra yang agung, dengan apa yang dikehendaki, dengan tanpa adanya dosa. Seorang penyair berkata, zanabtu limajdi wasa'una qad balaghu haddan nufusi wa alqadunahul uzura. Tahap demi tahap aku mengupayakan kemuliaan, sementara orang-orang yang mengupayakannya telah mencapai batas kemampuan jiwa dan menjatuhkan pakaiannya di arah kemuliaan.
wa kadul majda hatta malla aktsaruhum wa anaqal majda man wafa wa man sabara. Mereka menanggung kesusahan dalam meraih kemuliaan sampai kebanyakan dari mereka bosan orang yang memenuhi sebab-sebabnya dan sabar meraihnya. La tahsabil majda tamran anta akiluhu lan tablughul majda hatta yal'aqa sabira. Jangan anggap kemuliaan seperti kurma yang Anda makan. Anda tidak akan mencapai kemuliaan sehingga menanggung derita kesabaran. Jadi contohnya para nabi, para wali, ini contoh umumnya manusia. Emas mau jadi murni dibakar, besi mau jadi murni dibakar. Maka penderitaan itu harus dialami untuk mencapai sebuah kemuliaan. Tapi jangan mencari penderitaan. Terimalah penderitaan. Ada orang yang sengaja cari penderitaan. Lah iya. Pegangannya tadi, kalau nggak menderita nggak bisa. Nggak usah dicari penderitaan. Nanti Anda digerujukin penderitaan. Sengaja jalan kaki, nggak bawa duit dari Aceh ke Bali, tidur sembarangan, minum apa aja, makan susah. Ini penderitaan. Itu cari susah namanya. Nyusahin diri. Penderitaan akan kamu alami gimana ruwetnya nanti sama rumah tangga, anak kamu hadapi, hidup sama tetangga bagaimana menghadapi polemik dengan keluarga, itu kamu akan alami nanti. Pahitnya keuangan, pahitnya tetangga, pahitnya sama istri, pahitnya. Sementara kita harus tekun ibadah, nggak boleh putus ibadah, nggak boleh putus ridho kepada Allah. Ini akan mengalami semua kepahitan tersebut, dan semua penderitaan itu akan membuahkan kenikmatan ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang itu yang cari kesusahan itu, kalau dilihat dari sisi luar susah, tapi ketika dia bisa sampai ketika zikrillah, nikmat, indah, dia sampai pada tujuannya. Iya, dia orang yang kholwat, ya. Kan, kalau caranya orang Muslim itu seperti kholwatnya Nabi gitu aja. Jangan seperti kholwatnya kejawen yang nggak makan, mati kening, nggak minum. Enggak. Nabi kholwat ya makan. Istrinya bawain bekal naik, turun, naik, turun. Artinya kholwatnya untuk tafakkur gitu loh. Mentafakuri diri, mentafakuri akhirat, mentafakuri tentang sifat-sifat Allah. Ini tafakur lah. Tafakur yang begitu nggak harus di gua maksudnya. Yang penting kamu punya waktu menyendiri, itu doang. Nggak harus di tempat yang jauh berbulan-bulan, enggak. Nanti bisa punya waktu seperti itu antara maghrib isya di kamar sendirian. Pak, ada tamu, tunggu ntar isya, saya enggak bisa.
Dia tafakur, ya Allah, lihat diri, lihat langit, lihat dunia. Jadi dalil adanya Allah, lihat perubahan, lihat bukratan wa asila, kamu perhatiin, kamu hingga sampai pada kesimpulan-kesimpulan dunia ini hina, dunia rendah, dunia nggak ada gunanya, dunia. Hingga ditimpa apapun kesusahan, senyum, nggak susah, senyum terus. Akhirnya grogol. lu senyum kayaknya nggak berhenti. Banyakkan senyum, akhirnya Fasubhana man akrama qauman wa akmala uqulahum wa alahum dunya wa ukhra ila a'lal manazil. Maha suci Allah yang memuliakan kaum yang taat, menyempurnakan akhlaknya, memuliakan di dunia dan di akhirat pada tempat yang paling mulia. Wa khatta qauman ma'a musawatihim lahum fi suratil basyariyati ila ardal syai' minal hadidis safil, dan merendahkan kaum yang bermaksiat padahal mereka sama-sama terbentuk sebagai manusia. Artinya sama dengan kaum yang tadi taat ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling bawah. Famallakahum li ahasyi syai' wa nafsu wa syaitan wal hawa, menyerahkan kepada mereka pada makhluk yang paling rendah, yaitu nafsu, setan dan hawa. Wa adba'uhum fi ghairi syai', mereka mengikutinya dalam hal yang tidak bermanfaat. Wa araduhum dunya wa ukhra bimahalika azimatin wa haulin ithril maut syadidi mustatili nazil. Lalu makhluk-makhluk itu membuangnya di dunia dan di akhirat pada berbagai kerusakan yang besar dan kengerian pasca kematian yang sangat dahsyat, lama, dan yang terjadi. Orang yang mulia ditempatkan di tempat yang mulia. Rezekinya diserahkan kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang hina ditempatkan di tempat yang hina dan diserahkan kepada hal-hal yang hina, nafsu, setan, hingga nanti ketika dia bergantung pada hal-hal yang hina, dia akan kecewa. Kenapa? Karena semuanya akan melepaskan diri dari dia. Ketika dia menuntut sesuatu akhirat, mereka semua yang kamu gantungi di dunia, yang kamu ikuti di dunia, melepaskan diri dari kamu. Enggak, itu bukan urusan saya, urusan kamu sendiri. Hatta setan-setannya lepas diri dari kamu. Yang tadinya di dunia membimbing kamu, ya fulan, saya tuntun kamu ke jalan ini. Maka ketika di akhirat setan lepas diri, saya nggak ikut-ikut. Loh, kan ente yang menuntun saya cuma nasehatin. Ente mau ikut ya monggo, nggak ikut ya udah. Kan saya nggak maksa kamu, saya cuma ngajak kamu ngomong. Kok ente ikut ya monggo, nggak ikut. Hingga penyesalan tidak akan merubah sesuatu.
wa hasabu li'ama basairihim wa tanahi hamaqatihim wa syiddati balaihim wa kathrati mihanihim annahum dhafaru bi syai'in min ladza'id, karena kebutaan hatinya, parahnya kebodohannya, dahsyatnya bencananya, dan banyaknya ujiannya, mereka menganggap bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai kelezatan. Wallahi qad kharaju minad dunya wa lam yadfaru bi syai'in min ladzaitil ajili wa ajil. Demi Allah, mereka keluar dari dunia tanpa mendapatkan sedikit pun kelezatan dunia dan kelezatan akhirat. Ini yang dimaksud kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Apa kenikmatan itu? Kenikmatan itu sesuatu yang tidak membawa siksa di akhirat, itu nikmat. Nah, apa yang mereka dapat di dunia berupa ikut setan, ikut hawa nafsu, ikut syahwatnya, dikira itu kenikmatan, padahal bukan. Kenapa? Nah, membawa tuntutan nanti di akhir. Makanya mereka nggak dapat kenikmatan sedikit pun di dunia maupun di akhirat. Jadi mereka anggap itu kenikmatan, padahal istijrah, kelihatannya sebagai nikmat. Nikmat yang sebenarnya mana? Sesuatu yang nggak membawa siksaan di akhirat, itu nikmat. Yuqdha 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yarau hasanan ma laisa bil hasan. Seorang dipastikan dalam hari-hari kelapangannya sehingga ia melihat sesuatu yang tidak baik sebagai kebaikan. Ilal maulal karim nasku ma asobana minat takhallufi an wifaqi dawil himami as-sadatil kiram. Hanya kepada Allah, Zat yang maha penguasa, yang maha mulia, kami mengadukan ketertinggalan dari mengikuti para tuan-tuan yang mulia, yang punya himmah yang begitu tinggi. Wa baqaina ajizina matruhina fi saqatil ahsa'il la'am. Dan berhentinya kami dengan kondisi lemah, terhentinya kami dalam kondisi lemah dan terlempar dalam golongan orang-orang yang hina, yang mengingkari janji-janji terhadap Tuhannya, janji untuk taat, janji untuk ibadah. Jadi kita kehilangan apa? Kehilangan jejaknya para orang-orang mulia yang punya himmah yang kuat. Tertinggal kita dalam perjalanan mereka. Kenapa? Karena tergodanya kita kepada dunia. Kita melihat sebuah kenikmatan padahal bukan kenikmatan. Orang yang lain jalan ngebut, ente belok kiri lewat janda, mampir. Lah kapan nggak ditertinggal? Mampir melulu. Jalan lagi, mampir lagi. Jalan lagi, mampir lagi. Wa tatajadzabu ma'ahum biqulubina wa jawarihina syahawatun
wa humiyatun la yajwalaha wa la ta'ila tahtaha inda sabriha bimahkil tahakkuki bimahki at-tahqiqitam sahwat yang hanya dugaan, yang tidak berfaedah, yang tidak ada keuntungannya ketika diuji dengan akal yang sempurna, menarik-narik hati dan badan kita bersama mereka. Harusnya menang. Peperangan yang harus kita menangkan. Bagaimana syahwat itu ngawe-ngawe, janda cantik ngawe-ngawe, dunia ngawe-ngawe. Maka akal kita harusnya kokoh, harus kuat, harus tetap, harus terus jalan, walaupun kamu harusnya tinggalnya di Rio. Nanti kalau lewat di depan majelis itu, Pak Ustadz, mampir Pak Ustadz. Tapi kalau orang itu tahu majelis, tahu. Jangan orang biasa, orang kayak gitu tanyain. Ya Allah. Jadi kita hanya menduga-duga kalau itu kenikmatan. Itu kan dugaan, bukan asli kenikmatan. Enggak lah. Dugaan-dugaan itu mesti bisa kamu clearkan. Ini tahqiq, ini nyata nikmat atau hanya kelihatan sebagai nikmat. Kita harus bisa memenangkan itu maksudnya. Bal hiya fi haqiqati sumumun qatilatun wa auratun badiyatun wa adharatun muntinatun hajaba nadnuha anil jahlati an-niyami dzawil auham. Bahkan pada hakikatnya syahwat adalah racun yang mematikan, aib yang ditampakkan, kotoran yang sangat busuk, yang bau busuknya menutupinya dari orang-orang yang bodoh, yang lalai dan mengikuti dengannya. Ini bahasanya orang-orang. Hah? Artinya racun yang kita pelihara, racun yang mematikan, yang padahal itu sebuah aib, kotoran yang busuk, tapi ditutupinya. Dan orang-orang yang bodoh dan lalai yang mengikutinya nggak tahu kalau itu adalah syahwat, kebodohan, aib. Maka dia menganggap itu sebagai kenikmatan, kemuliaan. Summa tasyaghalna biha ya tula hasaratina. Lalu kami sibuk dengannya sungguh panjang kepayahan, walahfina wa azima hamkina, panjang penyesalan dan besar kebodohan kami, fi mafazati muhlikatin, di padang kerusakan, yusya fiha minal inqita'i, yang dikhawatirkan mendatangkan keputusasaan, wal halaki,
dan kerusakan bimujarradi attifatati wahidatan anil maqsadi wal maram. Hanya dengan sekali berpaling dari akidah yang benar. Kesempatannya cuma sekali. Sekali kita berpaling dari akidah ini, kita menyibukkan diri dengan segala macam itu, hasilnya adalah kepayahan, penyesalan, kesusahan, kerusakan. Itu yang akan kita hasilkan ketika keluar dari akidah ini. Wa kaifa bima nahnu fihi minal tilfati an mahya'il istiqamah hatta adalna. Bagaimana dengan keberpalingan kami dari jalan keistiqomahan sehingga kami berpindah-pindah. Ya wailana an sunanil huda wa qasadna bijahlina aina mawadhi'il halaki biquwatil azmi wal ihtimam. Kami berpindah-pindah celakanya dari jalan petunjuk, dan sebab kebodohan kamilah kami menuju tempat-tempat kebinasaan dengan keinginan yang kuat. Apa begitu kira-kira? Ente pengen binasa, pengen rusak, tapi keinginannya kuat. Coba. Ada orang punya himmah yang kuat untuk binasa. Itu kita itu. Dicegah nggak bisa melawan. Jadi nggak ada, sebenarnya kalau dilihat nggak ada bedanya sama orang grogol, nggak ada bedanya gitu. Cuman orang grogol di dalam, kamu di luar gitu doang. Hah? Nah, soalnya pakai seragam, kamu bebas gitu loh. Makanya soalnya gila negeri, kamu gila swasta gitu. Di sana gilanya negeri, kita gilanya swasta. Di dalam pandangannya orang-orang yang punya himmah yang kuat ini melihat mereka sama. Ya Allah, ente ini kok gila, kok nggak habis-habis. Duh, jangan begitu, duh. Kasih akal yang benar. Hah? Ente dibilang gila nggak mau, tapi jalan kamu kayak orang gila. Wong pengen masuk jurang kok ngotot. Lepasin, mau masuk, jangan, nggak bisa. Ya Allah. Rela korban apa aja? Dia rela korban apa aja? Iya, apa dikorbanin semuanya, waktunya, hartanya, hanya untuk jadi orang yang celaka. Allahumma ya munkidal gharqa ba'da an ya'isu ankidna, ya Allah, wahai penyelamat orang-orang yang tenggelam setelah mereka itu putus asa, selamatkanlah kami. Ya Maulana min hadzal wajlil azim, dari ketakutan yang dahsyat ini, alladzi nahnu fihi bila mihnatin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram, yang mana kami alami tanpa ujian, wahai zat yang maha pengasih di antara para pengasih, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma lakal hamdu wa alaikal mustaka wa bikal musta'an wa antal musta'an wa alaika at-takatuklan wa la haula wa la quwata illa bik. Wa hasarna
wa harusna ya maulana bi ainika allati la tanam waqnufna bi kanafika allati la yaram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi a'immatil a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin ala tulid dawam walhamdulillahi rabbil alamin. Harapan kita hanya itu, berharap pertolongannya Allah, ditolong Allah, disadarkan Allah, diangkat oleh Allah dari segala kebodohan, diluruskan jalan kita sampai ke jalannya orang-orang yang punya himmah yang kuat, yang mana mereka berjalan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selesailah sudah pembahasan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya sudah, burhannya sudah, semua lengkap sudah kita bahas. Tinggal Imam Ad-Dasuki akan mensarai tentang wa yajma'u ma'ani hadil aqaidi kulliha qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa semua akidah yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir semuanya akan terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang-orang yang istimewa. Orang yang istimewa itu ngomongan yang panjang, dia bisa bikin jadi omongan yang singkat. Jadi ngomongnya sedikit, tapi kalau dijelaskan jadi panjang berkitab-kitab. Coba, ini kitab dari awal kita pelajari oleh Imam As-Sanusi, cuma disimpulkan semua itu masuk dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini satu-satunya imam. Sebelumnya nggak ada imam seperti ini, nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa menyimpulkan bahwa semua akidah itu masuk dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelumnya semua mencatatkan akidah, ya sifat Allah begini, sifat Rasul begini, selesai. Imam Sanusi enggak, dia menyimpulkan bahwa semua ini masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya setiap kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kamu akan teringat kepada akidah yang sudah kita pelajari. Jadi untuk mengingat semua akidah ini, kamu nggak perlu baca lagi semuanya, nggak perlu, cukup ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana cara masukinnya? Imam Sanusi akan menuntun kita bagaimana akidah yang sudah kita pelajari bisa masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah perjumpaannya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana darabna wa anana sarabna la ashrabna fatub tawsil kulli hauba astur lana aurati wa amini raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi
فضلا وجودا منا لا باكتسابه منا بالمصطفى رسولي نعلى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طهس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.